Sekarang kita kaji apa penyebabnya. Penyebab awal sudah dijelaskan oleh Al-Quranul Karim dari kata yang dipakai nusus, maknanya irtifa, yaitu meninggi, merasa pasangan itu lebih rendah dari dia, sehingga lahirlah perilaku-perilaku melecehkan. Jadi karena itu, kalau kita mengkaji tentang fenomena nusus, orang durhaka kepada pasangan, maka ada dua penyebab yang mendasar. Kan engkau orang durhaka ke pasangan. Yang pertama adalah asbab nafsiyah, sebab kejiwaan. Yang kedua adalah asbab ijtimaiyah. Penyebabnya adalah aspek sosial kemasyarakatan. Nah, penyebab-penyebab secara kejiwaan atau mental ini sebenarnya berawal dari mana? Berawal dari kekeliruan di dalam memilih pasangan, tidak mengikuti petunjuk syariat. Dipilih orang rendah agama. Akhirnya dia menilai kita dengan ukuran material, dengan ukuran kedudukan, level sosial, dengan kedudukan kekayaan dan berbagai macam. Jadi pangkawalannya salah di dalam memilih pasangan. Wanita juga begitu. Karena terseret dek gantengnya, tarayu dek pitihnya, senang mencalik pangkeknya, lupa mencalik kafaah, kufunya. Akhirnya apa? Timbul rasa ketidaknyamanan. Jadi ada sikap mental itu lahir dari faktor yang utama adalah karena kekeliruan di dalam memilih pasangan dari awal. Nah, ini menjadi catatan hendaknya bagi orang-orang yang akan membangun rumah tangga. Jadi jangan salai dapik saja. Kemudian penyebab berikutnya adalah tadakhulul ahl, ikut campurnya keluarga dalam kehidupan rumah tangga sepasang suami istri. Ibu satu, anak satu. Tapi ini cenderung disebabkan adalah lemahnya kepemimpinan seorang laki-laki. Kalau laki-lakinya kuat, kepemimpinannya tidak bisa dicampuri rumah tangganya dek siapun. Masuk pintu. Jadi karena lemah, akhirnya sagalonya masuk. Yang kedua bisa disebabkan karena hubungan suami istri yang tidak bersesuaian. Ini sering terjadi. Orang sering mengatakan hubungan seksual itu bisa menyebabkan orang menjadi durhaka. Ada yang tidak terpenuhi hasratnya berbagai macam. Kemudian berikutnya bisa disebabkan oleh kecemburuan yang berlebihan. Disebabkan oleh buruk sangka dan hasutan berbagai macam. Cemburu itu boleh. Bakalabian babayo. Jadi ada cemburu itu kalau muncul dari hal yang meragukan, itu dibolehkan. Tapi kalau indah hujan, indah panen, cemburu saja, itu merusak.
Itu namanya al-ghairah az-zaidah. Kemudian berikutnya, penyebab kedurhakaan itu bisa karena persaingan dan pertengkaran antar madu. Ini sering juga terjadi bagi orang yang menikah lebih dari satu. Kemudian yang berikutnya menjadi penyebabnya adalah karena suami tidak bijak dalam memperlakukan istri-istrinya. Ini bagi yang beristri lebih dari. Nah, itu di antara faktor. Ada faktor nafsiyah, kejiwaan. Karena memang karakter dari masing-masing itu cenderung memandang rendah pasangannya. Dan ada faktor sosial di luar. Jadi eksternal dan internal. Faktor di dalam adalah sikap mental. Nah, setelah kita tahu penyebab itu, mari kita kembali kepada ayat tadi. Bagaimana mengobati penyakit nusuz itu? Al-Quranul Karim, Surat An-Nisa ayat 34 itu memberikan 3 obat. Yang pertama, fa'idhuhunna. Nasihati mereka. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'i. Asingkan mereka dari tempat tidur. Pisahkan. Kemudian yang ketiga, wadribuhunna, pukullah mereka. Nah, tadi ini kita singgung. Apakah makna memukul itu adalah idza menyakiti? Tidak. Jadi jangan pakai pula nanti alasan Al-Quran. Hijau-hijau bini kena tangannya. Mana kok sampai mereka? Ada dalam Quran mah bu ya, enggak sampai ke situ Al-Quran menyuruh. Nah. Yang pertama adalah fa'izuhunna. Beri mereka nasihat. Bagaimana menasihatinya? Bitakhfifi minallah wal wa'zi bil qaul. Itu dengan mendatangkan rasa takut ke dalam hati mereka bahwa kedurhakaan mereka itu akan berakibat berat di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak redha dengan pasangan yang mendurhaka, dengan istri yang mendurhaka kepada suaminya. Fa'idhuhunna. Beri mereka peringatan. Dan peringatan itu tentu akan bisa diterima kalau wanita tersebut memiliki dasar keimanan di dalam diri. Nah, itu pentingnya. Jadi nanti di dalam bermasalah itu baru taraso orang gunonyo wazfar bidzatid din. Pilihlah orang yang beragama. So, kalau tidak ada rasa beragama di dalam diri seseorang, ba'ana kemanasiatinya, namun saya ambil tabuk, dicurahkan apapun, tidak ada nanti tinggal. Nah, jadi biasanya nasihat seperti itu akan bisa efektif kalau yang dinasihati itu punya wadah untuk menerima nasihat itu. Jadi jangan dianggap enteng petunjuk syariat. Fadhfar bidzatid din. Pilihlah orang yang punya agama. Kenapa? Ketika situasi rumah tangga berada di jalan mendatar, mungkin aman-aman saja. Tapi ketika dia mulai bergelombang, apalagi mendaki gak payah, nah ketika itu din, agama menjadi penentu lanjutnya perjalanan rumah tangga. Kalau tidak, karam. Jadi, beri nasihat. Nasihat tersebut dalam bentuk apa? Dalam bentuk mau'izah.
Nah, dalam perkara ini, boleh tidak seorang suami meminta nasihat kepada orang lain untuk memberikan peringatan kepada istrinya agar jangan mendurhaka? Apabila suami tersebut telah berusaha untuk mencobanya, kemudian dia melihat tidak efektif nasihatnya, bolehkah dia minta istansaha, meminta nasihat kepada orang yang mungkin boleh, tapi dengan syarat. Yang pertama adalah meminta nasihat tidak dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mempermalukan pasangan. Harus dijaga. Kemudian yang kedua, meminta nasihat kepada orang yang nasihin amin, orang yang memberi nasihat yang amanah. Dan beko awak minta nasihat usaha rumah tangga awak, setunya bawa ceramahnya cerita ke orang banyak. Awak percaya dia seorang ustaz kan? Jadi orang yang amanah. Kemudian berikutnya, tentu meminta nasihat itu kepada orang yang memiliki kafaah, kapabilitas untuk bernasihat. Dan beko meminta ubek panjang janggui, orang tak panjanggui loh. Dan itu tidak boleh dalam rangka berkhalwat. Jadi ada dulu kadang nyuruh nasihati bininya, tapi nyuruh ustaz tu nasihat berdua saja bininya, tidak boleh. Kenapa demikian? Karena menghadirkan orang ketiga, walau bagaimanapun guru sekalipun, dia orang ketiga dari sepasang suami istri itu. Tidak bisa sembarangan saja menghadirkan orang ke dalam rumah tangga. Kenapa? Karena rahasia rumah tangga itu tidak boleh dibukakan begitu saja, melainkan dalam rangka untuk benar-benar meminta nasihat. Kemudian syarat berikutnya, kondisi rumah tangga itu belum sampai kepada syiqaq. Nah, sebab kalau sudah sampai kepada syiqaq, siapa yang mesti diminta dahulu adalah perutusan dari masing-masing keluarga. Kalau sudah bertikai, maka harus ada hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Perhatikan ayat 35 nanti ketemu. Wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jadi kalau tingkatnya sudah sampai ke tingkat syiqaq, lah berujung nanti kepada permusuhan dan pertikaian, mengarah kepada perceraian. Nah, di situ tidak cukup hanya dengan seorang wa'iz atau penasihat, tetapi harus ada masing-masing dari keluarga yang duduk bersama untuk mencari jalan yang adil. Jadi yang pertama adalah fa'izuhunna ay khawifuhunna. Buat mereka takut dengan hukuman kedurhakaan. Ingatkah apa kata Nabi, "Lau kuntu amira ahad", seandainya aku diizinkan, dibolehkan untuk memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, la amatru zaujah, tentu aku suruh sujud seorang istri kepada suaminya, tapi kan tidak boleh. Artinya ketaatan itu selama tidak dalam kemaksiatan itu mutlak adanya. Kalau tidak efektif yang pertama,
Maka wahjuruhunna fil madaji'i. Maka pisahkan mereka di tempat tidur. Wahjuruhunna fil madaji'. Kalau kita baca tafsir, antaranya tafsir Al-Wasit misalnya, idza lam tanfa' al-maw'izatu wan-nasihatu ma'ahunna an tatrukuhunna munfaridatin fi amakini naumihinna, apabila tidak bermanfaat lagi, tidak mendatangkan faedah, nasihat, peringatan terhadap pasangan atau istri tersebut, tinggalkan mereka sendiri di tempat tidur mereka. Artinya jangan lagi kamu tidur dengan mereka dalam rangka apa? Izharan, menunjukkan bahwa kamu tidak ridha dengan sikap dan perilaku mereka terhadapmu. Cuma kau cok terbalik kau. Di negari awak aku cok perusi nampai. Seketik sebab masalah, antarkan aku ke rumah ibuku. Dan wanita tidak dibenarkan meninggalkan rumah tangganya tanpa izin suami. Nah, jadi jangan cok minta antan pulang tu. Apalagi sedang bertangka. Bahkan wanita yang sudah ditalak pun tidak boleh meninggalkan baiti zaujiyah, rumah tangga dia. Kenapa? Bukan tidak boleh. Karena itu memberi peluang kepada orang lain untuk masuk dalam urusan rumah tangga. Kenapa masa iddah itu wanita masih hidup di dalam rumah tangganya? Supaya masa iddah itu menjadi masa untuk bertafakkur. Masa untuk berfikir-fikir juga. Supaya nampak juga dek suami, isteri nalah ditalaknya. Nampaknya dek isteri suaminya. Kok lay ketekanan juga masa-masa lalu. Itu tidak mungkin di dalam hidup buruk sesadanya. Bentuk tidak ada kebaikan. Tidak mungkin cakap saja hampir anak. Nah, masa-masa itu sebenarnya masa-masa masing-masing untuk bermuhasabah atas dirinya. Melihat kekurangannya masing-masing, bukan hanya mencalik kekurangan pasangannya. Nah, dengan bertemu, dengan tetap satu rumah seperti itu, mudah-mudahan ada keinginan kembali untuk bersama. Nah, baru muncul rujuk gitu. Tapi sekali carai, berpisah, ikolah pulang ke rumah ranggai, kau nak nama mencari, itu peluang. Apalagi kini. Kini kau orang bercarai pakai pengacara gini. Itu nama rumit. Aduh, pengacara. Nah, tanpa pengacara repot sekarang. Buat ini, buat itu. Akhirnya jatuh talak di masa iddah, terpisah. Ada orang lain yang terus memberikan pandangan dan nasihat kepada masing-masing pihak. Yang orang tersebut tidak menjadi bahagian dalam kehidupan rumah tangga. Ini yang beresiko. Sehingga akhirnya berfikirnya masing-masing pasangan itu sesuai dengan apa? Dengan nasihat hukum dari penasihat hukum. Seharusnya seperti ini tidak diberi ruang. Cuma sistem peradilan jadi kita lanjutkan.
wahjuruhunna fil madaji'. Asingkan mereka, artinya tinggalkan mereka di tempat tidur mereka. Jangan kamu bergaul dengan mereka sebagai izharan, sebagai bentuk sikap lahiriah bahwa kamu tidak ridha. Tapi tetap saja dua dari terapi ini tidak akan berjalan kalau tidak ada nilai di dalam diri. Bahkan ada kalau dia sudah tidak punya nilai, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, apalagi tidak ada pula rasa hibah kepada anak-anak, tanggung jawab berbagai macam. Tak pulang sudah, nanti tidak pulang selama nak ada dendo. Ada yang begitu. Jadi tetap saja rumah tangga ini memang tidak bisa hanya dibangun dengan apa? Dengan konsep pertemuan lahiriah semata. Harus jiwa yang terjalin. Jadi di situ bersuwo de awak keunggulan konsep Islam. Kalau rumah tangga di barat sana ada pasangan yang tidak pulang, tidaklah. Waduh, kemuninya itu. Bagi mereka biasa saja. Nah, disinilah keunggulan Islam. Nah, itu jangan sekali-kali menjauh dari konsep Islam. Berikutnya, kalau tidak juga efektif itu, baru maknanya adalah adribuhunna. Para ulama menafsirkan pukul itu adalah ad-darb ghairul mubarrih. Apa maknanya? Yaitu pukulan yang jangan sampai terasa ke tulang, apalagi sampai mematahkan, memecahkan. Wala yushina, dan jangan sampai menimbulkan bekas luka. Dan harus menghindari wajah dan apa yang menjadi tampilan kecantikan seorang wanita. Nah, karena itu biasanya dilecut adalah telapak kakinya. Jadi semua juga anak-anak sabana lacunya lacu sayang, bukan lacu idza, bukan menyakiti. Jadi keliru ketika orang memahami pukul ini tampar makna anda. Jadi melecutnya menunjukkan ini puncak kemarahan seorang suami dengan memukul, dengan melecutnya di mana? Di tempat yang tidak akan membuat dia tampak, misalnya wajah, itu kan penampilan dia. Atau bagian tubuh yang menjadi tampilan kecantikan dia, tidak boleh. Dan tidak boleh pula membekas menjadi luka, apalagi sampai hijau-hijau. Tidak akan dibenarkan, tidak ada syariat menyuruh seperti itu. Tapi ghair mubarrih. Apa maknanya? Tidak membekas. Nah, itu tingkat yang paling tinggi yang dibolehkan, itu dengan catatan kalau dua terapi awal tidak efektif dan dia tetap saja melakukan kedurhakaan yang fatal. Kedurhakaannya fatal. Karena itu tidak boleh langkah yang ketiga ini dibalik menjadi langkah pertama. Siapa saja yang melakukan tindakan menyakiti idza kepada pasangannya, orang tersebut berarti nusus durhaka dalam menjalankan hak dari pasangan. Itulah makna wa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Nah, kalau setelah melalui terapi itu, fa in ata'nakum, jika mereka kembali taat kepadamu setelah dinasihati atau setelah ditegur atau setelah diberi perilaku
cara dengan meninggalkannya di tempat tidur atau dengan melecutnya, mereka mau taat. Perintah Allah, fala tabghu alaihinna sabila. Jangan kamu cari-cari jalan. Jalan apa? Jalan beledandam. Nah, sebahagian dari pasangan seperti itu. Lihatlah su. Ada yang di mode itu, ada yang pandai lah nyo. Jangan cari-cari jalan. Kalau mereka telah kembali taat, jangan cari-cari jalan untuk apa? Untuk menyusahkan, untuk melepaskan, atau untuk menceraikan. Siapa yang tidak terlanjur dalam hidup? Siapa yang tidak pernah berbuat salah? Jadi kalau ada orang telah taubat dan kita sudah terima, jangan dicari-cari, dilupakan. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk melakukan pembalasan yang menyulitkan. Kan ada sebagian pernah pasangannya tolonsong, hanya nyobu elo ketika bakok mereka dulu kan udah cerita dulu kamu. Nah, jangan. Jadi, fala tabghu alaihinna sabila. Kalau istri sudah nasihati dan dia kembali, dia tidak berbuat yang keliru lagi, ya sudah, maafkan, lupakan. Jangan cari jalan untuk menyusahkan dan menyulitkan dia. Innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar, maha tinggi sehingga dia tidak terjangkau dan tidak tertandingi oleh apapun, termasuk apa? Syariatnya yang begitu tinggi dan agung. Kalau orang menjalankan petunjuk Allah ini, maka dia akan menemukan rumah tangga yang damai dan nyaman. Kabira, maha besar. Dan dia maha tahu dengan apa yang ada di dalam diri hambanya. Dan tidak ada kehinaan sedikit pun akan hinggap kepada Allah. Karena itu syariatnya adalah syariat yang menjaga keagungan dari kedudukan hamba yang dia ciptakan, yang telah dia mulia. Jadi kalau ada orang yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan syariat seperti ini, apakah Allah yang akan rendah? Tidak. Allahu Akbar. Aturan-aturan ini bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Ada sebagian orang yang menganggap aturan-aturan ini menyusahkan dia. Sebenarnya tidak. Allah Subhanahu wa taala kabira. Dia maha besar. Dia tidak akan rendah, tidak akan kecil karena manusia durhaka. Kedurhakaan manusia hanya akan kembali akibatnya kepada manusia itu sendiri. Nah, karena itu ingatlah, segala aturan dan ketentuan itu manfaatnya dan faedahnya kembali kepada sendiri. Wallahu a'lam.